Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe. Waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go mamang. Halo mamang kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gua ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, kondisi market ya saat ini mulai merah-merah nih. Bitcoin turun hampir 1% ya, kurang 1 poin aja nih ya untuk mencapai ke 1% penurunannya. Ethereum 0,35, Shiba Inu 0,31. Wow, Polkadot tinggi banget nih, 5%an ya, 5,78%. Dan banyak koin-koin lainnya juga yang mengalami penurunan. Oke, jadi kali ini gue nggak bakal ngebahas yang lain ya. Gue bakal ngebahas si Baby Dogecoin nih. Nah, di sini Baby Doge naik 1,50% ya. Baby Doge, ada Pitbull juga naik nih hari ini. Ini Pitbull memang really banget ya. Buat Pitbull nih nanti gue bakal bahas Pitbull deh ya. Di sini ada Bryce Coin turun 2,81, kita cek harganya di satu-satu ya. Sekarang si Bryce Coin. Oke, kita cek di sini ya untuk dari segi chart Baby Doge. Dia sekarang harganya 3,583. 3.583 N USD. Oke, dari time frame 4 jamnya seperti ini ya. Mudah-mudahan dia naik ya. Mudah-mudahan dia bisa tembus ke angka 4 lah. Oke. Dari time frame 1 jamnya seperti ini, tetapi tetapi gua sendiri tidak beracuan kepada harga per jam, per day, per week, per month ya. Gua tidak, tetapi gua tetap bakalan mengholder si Baby Doge sampai ke ya harga yang sudah gua tentukan lah dengan target gua sendiri ya. Gua pun mengholder si Baby Doge. Nah, walaupun memang banyak sekali isu-isu yang ya segala macam lah ya. Oke, gua nggak peduli tentang si Baby Doge. Dan kali ini pun sama ya. Si Baby Doge itu mendapat sebuah ya kritikan lah ya. Bukan kritikan sih, tetapi mendapatkan sebuah dari seseorang mungkin berpendapat gitu ya tentang Baby Doge, bahwasanya Baby Doge itu sekarang sedang begini, begitu, begono ya. Seperti itulah. Oke, sekarang gue bakalan masuk ke sebuah artikelnya dulu ya. Di sini ada sebuah artikelnya yang memang harus gue sampaikan kepada kalian. Baby Doge Army. Oke, gue terjemahkan dulu di sini. Informasinya apa ya? Dikutip dari Analytic Insight nih ya. Hype Baby Doge sudah berakhir. Wow. Proyek seperti BitGet adalah pemenang sejati. Nah, jadi di sini ada sebuah perbandingan ya dari artikel Analytic Insight itu antara Baby Doge dengan BitGet. Nih ada sebuah perbandingan lah. Oke, nggak masalah ya. Ini dua-duanya gue nggak membeda-bedakan lah. Walaupun apapun gitu ya. Artikelnya yang ada di sini gue tetap dua-duanya gue hold. BitGet telah menjadi salah satu cryptocurrency yang membukukan pertumbuhan eksponensial. Oke, tahun ini penampilan Baby Doge agak mengecewakan. Dan sepertinya hype seputar koin anjing ini sudah berakhir. Inilah sebabnya mengapa bahkan dengan kondisi bullish baru-baru ini, keuntungan Baby Doge sangat minim. Tetapi ini telah terjadi pada saat proyek kripto seperti BitGet atau Brashcoin sedang berjalan. Selama 3 bulan terakhir, harga BitGet juga telah tumbuh secara eksponensial, sementara Baby Doge telah turun selama periode yang sama. Nah, jadi di sini tuh ada sebuah keterbalikan ya. Ketika memang Baby Doge itu turun, si BitGet itu malah naik gitu. Jadi ada perbedaan lah ya antara BitGet dengan Baby Doge. Makanya disitulah terjadi opini-opini atau pendapat yang menjadikan perbandingan antara BitGet dengan Baby Dogecoin. Ketika orang-orang seperti Baby Doge dan koin meme lainnya kehilangan popularitas, BitGet telah menjadi salah satu mata uang kripto yang membukukan pertumbuhan eksponensial. Tetapi pertumbuhan ini didorong oleh perkembangan di sekitar proyek BitGet yang menjadikannya salah satu proyek yang paling menarik di industri kripto. Ya, salah satunya adalah si blockchain-nya itu ya, BRC20. Hype BitGet yang tumbuh cepat didorong oleh blockchain BRC20. Tim BitGet meluncurkan salah satu blockchain paling kuat pada pertengahan Februari. Blockchain BitGet adalah yang tercepat dan biaya gasnya adalah yang termurah. Faktanya ini adalah blockchain tanpa biaya gas pertama dan inilah alasan utama penyerapannya sangat tinggi. Ya,
di sini itu peluncuran blockchain BRC20 itu pada pertengahan Februari kemarin ya, di tahun 2022 sekarang gitu. Nah, dan kabarnya si Ethereum pun akan masuk ke dalam jaringannya Bitget nih. Wah, gila. Ini bagaimana pendapat kalian ya? Di video gua sebelumnya itu gua bahas bahwasanya si Ethereum itu mulai mau masuk ke dalam jaringannya blockchain BRC20. Ya mungkin itu akan menjadi salah satu pendongkrak harga Bitget juga ya ke depannya ketika memang si Ethereum benar-benar sudah bekerja sama dengan Bitget. Wah gila, Ethereum loh berada di bawahnya Bitget. Wah, gua nggak habis pikir deh pokoknya. Tetapi pembangunan tim Bitget di blockchain yang kuat inilah yang telah menumbuhkan hype di sekitar proyek Bitget. Bitget membawa lebih banyak produk blockchain BRC20 dan pertukaran BRICE adalah produk utama berikutnya yang diluncurkan. Ada juga ratusan proyek yang dibangun di Bitget Startup Studio yang diluncurkan pada rantai ini tahun ini. Wah gila, pokoknya Bitget tuh banyak banget ya proyeknya ya. Dan itu dijalankan semua, diselesaikan semua juga. Itu yang luar biasanya dari Brashcoin atau si Bitget ini ya. Dengan semua perkembangan ini dan terlebih lagi blockchain tanpa biaya gas, Bitget telah menjadi pemenang terbesar di pasar sejauh ini. Bitget mungkin juga merupakan cryptocurrency dengan kinerja terbaik pada tahun 2022. Wih gila, keren banget ya. Kerja terbaik nih dari si Bitget ini. Wow. Nah sekarang Baby Doge ini ya. Baby Doge atau by Doge ya. Performa koin Baby Doge pada tahun 2023 bukanlah yang terbaik. Koin meroket selama 2 minggu pertama Januari 2022. Tetapi sejak minggu ketiga Januari koin telah anjlok. Seperti hype Baby Doge baru saja mati. Dan sejak saat itu koinnya jatuh sementara Bitget jatuh. Wah. Jadi si Baby Doge ini ya, dia 2 minggu itu naik. Tetapi dengan 1 minggu anjlok itu harganya langsung kebanting ya. Jadi tidak seimbang antara kenaikan yang 2 minggu itu pada Januari ya awal tahun dengan 1 minggu di minggu ketiga tepatnya penurunan ya dalam 1 minggu itu tidak seimbang, anjlok banget gitu. Ada banyak faktor yang menyebabkan kinerja Baby Doge buruk dan menjadi anjing koin tanpa kasus penggunaan nyata telah menjadi tantangan besar. Saat ini adalah proyek yang tidak memiliki utilitas dan itulah sebabnya proyek ini tidak menarik investor seperti Bitget. Oleh karena itu, tim Baby Doge harus mulai mengerjakan utilitas proyek dan bukan hanya token. Seperti Bitget, tim Baby Doge perlu membangun produk yang memiliki kasus penggunaan di dunia nyata. Nah, jadi di sini itu ada sebuah mengkritisi ya tentang si proyekannya dari Baby Doge. Jadi secara tidak langsung itu mereka menyampaikan bahwa si Baby Doge itu harus mengeluarkan proyek yang baru atau menambahkan proyek yang baru yang bisa digunakan di dunia nyata. Jangan hanya sekadar token dan token. Ya walaupun yang kita ketahui ya bahwa si Baby Doge itu kan bukan hanya token saja gitu. Di situ ada NFT-nya, ya ada banyak lah ya. Bahkan dia pun sudah bekerja sama dengan Paybot, non payment gitu kan. Udah banyak itu, udah bisa ya. Mungkin gue tidak paham ya mereka apa ya menilai si Baby Doge itu dari segi mananya ya, mungkin dari segi perbandingan kali ya gitu, perbandingan antara Baby Doge dengan Bitget. Oh gila ya, ini ada sebuah ya seperti inilah ya dua koin ini. Oke, memang jadi bagaimana ya dari artikel barusan yang kita baca bersama ya antara si Baby Doge ini perbandingan dengan si Bitget atau Brashcoin. Di sini dua-duanya menurut gua pribadi itu Baby Doge bagus, Bitget juga bagus. Cuman untuk dari segi potensial cuan, ini kita bicara cuan aja ya, profit ya. Kalau bicara cuan untuk kita mengharapkan dari Baby Doge tahun ini itu kemungkinan belum bisa kita harapkan dari si Baby Doge. Ini gue berkata sesuai dengan fakta dan realita dan juga analisa ya, analisa gue sendiri. Itu terlepas dari kalian ya, para holder Baby Doge atau Baby Doge Army yang lainnya ingin berpendapat seperti apa. Cuman kalau untuk dari Baby Doge ini masih butuh perjalanan yang panjang. Seperti yang gue bahas di video gue sebelumnya, kita membutuhkan 100 bulan ya untuk menghabiskan total supply-nya dari si Baby Dogecoin. Ya kurang lebih 8 sampai 10 tahun. Ya mudah-mudahan 5 tahun. Nah, itu minim-minimnya tuh 4 sampai 5 tahun kita baru bisa merasakan
cuan yang maksimal. Ya mungkin bisa aja gitu ya 2 tahun, di tahun kedua gitu ya dari umur Baby Doge ini kita bisa mendapatkan cuan, cuman belum maksimal itu menurut gua ya. Karena kalau melihat dari segi burning, dari segi pembakarannya itu hanya 0,7 ya, 1% pun tidak. Makanya gua ambil kesimpulan ya udah 1% aja itu gua buat ya, itu pun 1% gua tambahkan gitu dari 0,7 ke 1%, itu ada penambahan persentase sebesar 0,3%. Itu 1%-nya aja itu kita butuh 100 bulan, apalagi kalau 0,7% atau 0,5% per bulan dari segi burningnya. Cuman burning itu bukan menjadi faktor yang menambahkan atau mengangkat harga Baby Doge ya, bukan hanya dari segi burningnya aja, tetapi dari segi buyer gitu kan, dari ya banyak hal lainnya lah ya. Tapi kalau kita melihat dari segi burningnya seperti itu ya, kita butuh waktu masih panjang lah ya, masih membutuhkan waktu yang panjang untuk mendapatkan cuan yang maksimal dari Baby Doge. Cuman di sini gue berpesan ya kepada Baby Doge Army, di sini gua tidak ngefood, tidak apapun ya. Bahkan gua sendiri pun gua mengholder si Baby Doge ini ya. Gua mengholder Baby Doge, Bitget itu gua holder. Di sini gua bukan food, tetapi ya gua membaca atau gua melihat dari komentar-komentar yang ada di kolom komentar gua ya. Makanya gua sampaikan seperti demikian, bahwasanya apabila kalian ingin cuan cepat dari Baby Doge, ya kalian mending scalper aja, butuhkan siapkan modal yang besar. Disitulah kalian serok naik 1, 2, 3% sampai 10% gedenya gitu. Itu kalian jual. Itu ya. Kalau modal minim ya udah kita tinggalkan aja, kita lupakan si Baby Doge ini, kita setting aja udah. Seperti itu. Karena gua pun ya gua nggak muluk-muluk tahun ini gua bisa cuan dari Baby Doge ya, itu enggak. Gua tetap mengholder dengan harga yang sudah gua tentukan ya dengan Baby Doge ini. Tetapi gua masih yakin dengan Baby Doge bahwasanya kedepannya itu akan hype lagi. Oke, ini aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian seputaran Baby Dogecoin dan Bitget ya. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.